Berikut videonya. Oke, selamat sore Pak Jobson. Selamat sore Bu Yani. Apa kabar Pak Jobson? Alhamdulillah, puji Tuhan kabar sehat, baik-baik nih. Alhamdulillah. Ya. Saya minta maaf nih Pak, mengganggu waktunya sebentar. Apakah Pak Jobson ada waktu mungkin? Oh, ada buat Bu Yani mah ada aja lah. Lagi sibuk nggak nih Pak? Lagi sibuk nggak nih Pak? Sejauh ini sih nggak ada. Ya, Iya. gimana Bu Yani? Kira-kira Iya. mau cerita apa nih? Iya Pak. Iya. Jadi ini saya mau ada sedikit bercerita Pak, jika Bapak sedang tidak sibuk. Ya. Jadi saya ada sedikit permasalahan dalam kegiatan proses belajar mengajar saya nih Pak, khususnya di kelas 12 Pak, seperti itu. Ya. Bisa diceritakan sedikit kira-kira masalahnya apa tuh, Bu? Jadi di kelas 12 ini kan waktunya itu kan sedikit ya Pak ya, sedangkan materinya itu cukup banyak seperti itu. Kira-kira garis besarnya sih seperti itu Pak. Gitu ya. Nah iya, saya mungkin ingin meminta solusi kepada Bapak, karena ini saya untuk mengejar materi ini saya kekurangan waktu seperti itu Pak. Baik. Jadi permasalahan Ibu saat ini mau minta saran ya, ide ya, dan Iya terkait betul solusi Pak. masalah waktu ya, waktu Iya yang benar untuk Pak. kelas siswa kelas 12 yang sangat sedikit mepet ya. Baik, kira-kira apa nih yang Bu Yani harapkan di akhir obrolan singkat kita ini? Saya sih pengennya ya Pak, ada masukan, ada ide dari Bapak nih Pak, selaku kepala sekolah, mengenai permasalahan saya di kelas 12 ini Pak, seperti itu. Gitu ya. Sehingga saya mendapatkan solusinya lah Pak, seperti itu Pak, kira-kira. Baik, kita sambil aja ya. Berarti dalam hal ini Bu Yani ceritanya resah nih ya, terkait mata Iya nih Pak. pelajaran kelas 12 yang belum selesai, belum maksimal. Nah, apa kira-kira keresahan lain yang Ibu lihat dengan situasi yang saat ini Ibu hadapi, ceritakan tadi tuh? Ada? Iya Pak, di samping saya harus mengejar waktu ya Pak ya, dengan materi yang cukup banyak di matematika itu, juga saya itu melihat antusias anak-anak ini agak sedikit berkurang seperti itu. Jadi materi udah banyak, saya juga ingin membangkitkan antusias anak nih Pak, gitu, agar lebih dia bersemangat lagi, seperti itu Pak Jobson. Baik, good itu Bu, saya dukung ya. Baik, sebelumnya saya mau tanya lagi dengan Bu Yani. Iya Pak. Sebenarnya idealnya pembelajaran di kelas 12 itu seperti apa sih menurut Bu Yani? Idealnya itu sebenarnya apa ya Pak? Jadi ya Terkait pembelajarannya gitu Bu, idealnya tuh seperti apa? Jadi kan pembelajaran di kelas 12 itu kan harusnya aktifnya 6 bulan ya Pak ya. Ya. Tapi kalau terjadwal kan 6 bulan. Tapi saya lihat ini karena terpotong-potong beberapa hal seperti itu ya Pak ya. Jadi kayaknya ini aktifnya hanya 4 bulan aja seperti itu Pak. Jadi saya itu menggunakan sistem drill seperti itu Pak. Saya di drill mereka. Sedangkan kalau matematika itu kan seharusnya kita juga perlu mengajarkan konsep kepada mereka, seperti itu Pak, bukan hanya ngedrill soal aja. Ya. Seperti itu Pak. Jadi pada intinya ya memang balik lagi, saya itu kekurangan waktu. Bagaimana saya ingin menyampaikan konsep tersebut bukan hanya mendrill soal. Kira-kira seperti itu Pak Jobson. Oh gitu ya Bu ya. Iya, Jadi Pak. upaya yang sudah Ibu Yani lakukan dengan ngedrill siswa gitu untuk Iya, mengatasi masalah yang dimiliki kelas 12 ini, atau ada upaya lain yang dilakukan Bu Yani? Sebenarnya sih saat ini yang baru saya lakukan itu baru seputar mendrill soal sih Pak, Drill seperti soal. itu. Oke. Nah saya itu
mungkin ada solusi lain gitu Pak selain mendrill soal. Kalau dari saya sendiri ya Pak ya, sebenarnya saya itu pengennya tuh ada jam tambahan di kelas 12 ini gitu Pak. Di luar jam aktif mengajar kami seperti itu Pak. Contohnya misalkan seperti pendalaman materi mungkin ada di hari Sabtu atau ketika pulang sekolah. Bagaimana Pak? Apakah kira-kira itu bisa jadi solusi ya Pak ya? Kalau menurut saya apa yang Ibu tadi sampaikan itu boleh ditindaklanjuti menurut saya ya, terkait mengejar materi agar tuntas ya tujuannya. Betul Ada Pak, jam pelajaran betul. tambahan begitu ya. Iya betul. Oke. Kira-kira nih Bu Yani, Iya Pak. Iya kesempatan Pak. apa yang Bu Yani sekarang miliki sekarang dalam mengajar materi? Kesempatan Eh, apa? Kesempatan yang saya miliki sih sebenarnya jadi saya punya waktu nih Pak, tapi pada jam pelajaran aktif, tapi tidak pada jam pelajaran aktif gitu Pak. Nah, pengennya saya mungkin itu saya adanya di luar dari jam pelajaran aktif, misalkan contohnya di hari Sabtu atau mungkin juga di akhir pelajaran, misalkan anak-anak pulang jam 3 kita sempetin nih Pak sekitar 1 jam sampai jam 4 seperti itu. Inginnya saya seperti itu kesempatannya Pak. Oke, baik. Kira-kira ada nggak rencana lain yang mungkin Bu Yani lakukan agar KBM di kelas itu berjalan lebih efektif lagi? Ada nggak selain yang tadi Ibu sebutkan kira-kira? Kira-kira rencana yang saya sih yang pengen saya lakukan ya Pak ya, untuk mewujudkan pendalaman materi itu sepertinya saya butuh guru lagi nih Pak. Jadi Baik. untuk ujian kelas 12 itu kan materinya itu kan ada di kelas 10 juga, ada di kelas 11 juga seperti itu ya Pak ya. Ya. Bukan hanya materi kelas 12 untuk ujian sekolah ini. Karena itu saya sepertinya membutuhkan guru-guru dari guru matematika dari kelas 10 atau kelas 11 untuk membantu pendalaman materi ini seperti itu Pak. Oke, baik. Berarti selain Ibu meminta mengusulkan ini untuk ada pelajaran tambahan di luar jam sekolah, Sabtu Iya. mungkin atau hari Minggu ya. Mungkin Sabtu kali ya Bu, Minggu hari Iya. keluarga. Nah, Ibu juga mengharapkan ada tambahan berupa guru yang membantu Ibu ya. Seperti itu ya. Betul Pak, Oke. betul Pak. Baik. Bagus sekali itu Bu Yani. Kira-kira posisi sekarang itu dari kelas 12, kira-kira Iya. kalau skala 1 sampai 10, kira-kira kesiapan kelas 12 itu di rentang skala berapa ya Bu Yani? Jadi sebenarnya mereka ini sebenarnya anak-anak itu sudah siap sih Pak gitu. Tapi kemampuan anak untuk menerima materi dengan cara drill itu loh Pak. Jadi kan mereka tuh menerima hanya dengan drill gitu kan. Jadi Drill soal kalau ya. iya, sedangkan kalau konsep itu kan matematika penting seperti itu Pak. Jadi kalau saya nilai ya dari skala 1 sampai 10, kira-kira kesiapannya itu mungkin sekitar ya rentannya 6 lah Pak. Sinam Dan ya. itu kan masih di bawah KKM seperti itu Pak. Nah yang saya harapkan kan mereka itu bisa di atas KKM, bisa pengennya saya sih bisa 80 atau bisa 90 seperti itu Pak. Oke. Saya setuju dengan apa yang menjadi rencana Ibu ini ya, gitu ya. Iya Pak. Nah, kira-kira apa kekuatan yang dimiliki Bu Yani dalam mencapai tujuan yang ingin diharapkan, Bu? Kalau saya melihat ya Pak untuk mencapai tujuan ini ya, ya itu Pak, kemampuan saya itu kan jam belajarnya sudah efektif gitu Pak. Jadi nanti saya tuh pengennya menggunakan media atau metode pembelajaran yang baru gitu Pak. Artinya saya ingin membawa anak ini supaya tidak monoton lah, namanya matematika kan pelajaran yang sulit ya Pak ya. Betul, ya. Jadi saya ingin menciptakan suasana belajar yang lebih menarik, tidak monoton. Bisa juga nanti mungkin saya terapkan dengan teknik ice breaking atau juga bisa juga saya terapkan dengan teknik mindfulness yang tujuannya membuat mereka fokus dulu nih Pak. Seperti itu Pak kira-kira. Ya, memang matematik itu harus begitu Bu.
Anak Iya harus benar. diberikan senang dulu dengan Iya, eh, sebelum bertemu yang ya suasana hatinya, diberikan iya ice breaking, benar. mindfulness tadi Ibu katakan ya. Saya Iya setuju itu. benar, Itu Pak. ide bagus banget, Bu. Iya. Heeh. Oke, Pak. Nah, terus kira-kira ada nggak hambatan yang menghalangi Bu Yani dalam melakukan pendalaman materi? Tadi kan Bu Iya, Yani bilang mau pendalaman materi kan? Ah, betul, oke. Pak. Ya, Ya, ya. ya kendalanya memang waktu sih, Pak Hmm, ya, gitu. Jadi karena waktunya terbatas, kadang-kadang saya memberikan materinya itu terlalu terburu-buru seperti itu, hmm. Pak. Begitu jadinya. Kejar Pada targetnya. intinya, oh, oh, banyak yang meleset seperti itu, Pak ya. Materinya banyak, waktunya Ya. sedikit. Seperti itu, Pak. Oke. Baik, oke. Sekarang apa kira-kira solusi yang Bu Yani berikan dalam masalah ini? Iya, ya tadi Pak. Jadi yang ingin solusi yang saya Ah, berikan yang pertama sih saya mengajukan kepada Bapak kalau boleh saya ingin mengadakan pendalaman materi materi. itu adanya di hari Sabtu atau setelah pelajaran Ya. seperti itu bisa jam 3 sampai jam 4. Nah, kemudian yang kedua saya juga ingin melibatkan gitu Pak guru matematika kelas 10 kelas 11 untuk mendampingi siswa pendalaman materi ini seperti itu Pak Baik. Itu solusinya. mungkin nanti saya bisa coba pertimbangkan dan coba fasilitasi ya. Iya, terima Ya, kasih yang Pak. penting Ibu sudah memberikan solusi ini di sini. Ya, saya tidak Mm-mm. lanjut ya. Jadi Siap Pak. jadi gitu ya. Berarti maksudnya Ibu akan mengadakan jam pelajaran tambahan di luar jam pelajaran di hari Sabtu dan Betul Pak. tambahan guru matematik lainnya untuk membantu. Betul Oh, Pak. bagus sekali itu, Bu. Iya Kira-kira Pak. nanti siapa saja yang Ibu libatkan dalam hal ini? Jadi rencana saya sih Pak, saya ingin mengundang pertama yang saya lakukan sih saya ingin mengundang dulu nih Pak wali murid dari kelas 12 ini, ingin mensosialisasikan rencana tentang pendalaman materi ini kepada wali murid. Ya. Kemudian selanjutnya kalau wali murid sudah mengetahui dan sudah menyetujui, kemudian saya juga ingin meminta bantuan kepada Bapak Jobson sebagai kepala sekolah untuk apa ya Pak berkoordinasi dengan guru kelas 10 dan kelas 11 agar bisa membantu dalam pendampingan materi di hari Sabtu atau di luar jam efektif sekolah seperti ini untuk Oke. membahas masalah ini. Gimana Pak menurut Pak Jobson? Ya, boleh. Saya intinya akan koordinasi ya. Iya Pak, terima Ya, kasih intinya Pak. usulan Ibu ini sangat bagus. Ya, saya secara pribadi sangat mendukung. Itu ya. Iya Pak. Nah, baik Bu. Kira-kira ukuran keberhasilan nanti setelah ada pendalaman materi, ya kan? Tadi Ibu bilang ada pendalaman Iya materi, Pak. tambahan jam pelajaran, dan Mm, juga tambahan guru untuk iya. mengajar. Kira-kira apa tuh Bu? Ukuran keberhasilannya? Tentu saja saya menginginkan nilai anak-anak ya Pak ya. Ada Sudah peningkatan ya? ada peningkatan, betul Oke. Pak. Motivasi belajar juga lebih meningkat, Oke. keaktifan siswa juga lebih meningkat, seperti itu Pak. Karena kan kalau anak udah antusias, keaktifan juga saya yakin banget itu nanti nilai mereka juga akan meningkat, seperti itu Pak. Baik. Oke. Nah, kira-kira strategi apa nih yang Bu Yani akan gunakan agar siswa itu ketika dalam pembelajaran matematik itu nggak mengantuk gitu, Bu? Iya ya Pak ya, Ya. kadang-kadang kadang mungkin karena 4 jam ya Pak ya, jadi kadang-kadang Iya. anak-anak suka mengantuk seperti Iya. itu. Mm-mm. Iya, jadi ya itu saya inginnya tuh menciptakan pembelajaran yang variatif, Oke. kemudian pembelajaran yang nggak monoton, ya tadi Pak lebih banyak diskusi, kemudian saya juga menggunakan apa ya Pak, yang tadi ice breaking biar anak-anak itu tidak bosen. Seperti itu, teknik mindfulness juga mungkin saya gunakan. Intinya saya menggunakan pembelajarannya yang lebih variatif, seperti itu sih Pak. Oke, saya setuju. Sependapat dengan Ibu ya. Nah, Iya Pak. kira-kira apa ini yang menjadi komitmen Ibu terhadap masalah ini supaya apa yang dilakukan nanti ke depan? Komitmen. Iya, Komitmen itu. konsistensi sih Pak ya.
Apalagi saya nanti akan dibantu dengan guru-guru matematika lain seperti itu ya. Jadi kalau saya konsisten dan guru-guru matematika konsisten, pasti hasilnya akan lebih maksimal seperti itu, Pak. Oke, saya setuju. Intinya harus konsisten dan Betul, juga Pak. Ibu harus bisa berkolaborasi dengan rekan-rekan guru lainnya ya, khususnya dalam ini Iya, rekan guru sejawat matematik ya. Ya, betul, Pak. artinya kalau Iya, hanya sekali dua kali nanti tidak kelihatan manfaatnya. Begitu, iya, Bu. betul, Oke, Pak. baik. Nah, terus di akhir sesi ini menurut Bu Yani, apa yang sudah Bu Yani dapatkan dari obrolan kita? Wah, saya dapat banyak nih, Pak. Yang paling utama saya dapat pencerahan nih, Pak. Seperti sudah ada jawaban dari permasalahan saya sudah mendapatkan solusi dari permasalahan saya. Saya terima kasih banget nih sama Pak Jobson. Baik. Ya, intinya Ibu sudah mendapatkan solusinya kan? Dari Betul, sisi Bapak. saya secara pribadi saya mensupport ya. Saya Betul. tinggal menindaklanjutin saja dengan pihak terkait, dalam hal ini wakil ya. Wakil, nanti saya koordinasi kurikulum dan guru-guru Iya, matematik, Pak. kita ada rapat lanjutan setelah ini mungkin ya Bu ya. Kita Iya, jadwalkan. Pak. Iya. Oke. Nah, bagaimana kira-kira tindak lanjut dari obrolan kita hari ini? Mungkin saya akan langsung eksekusi nih, Pak, karena sudah dapat ACC dari Bapak. Mungkin hal yang pertama saya lakukan adalah saya akan berkoordinasi dengan wali murid. Kalau bisa nanti kita mengundang wali murid ke sekolah Boleh. untuk mensosialisasikan rencana pendalaman materi ini, Pak. Kemudian nanti saya minta bantuan kepada Pak Jobson untuk berkoordinasi dengan guru-guru matematika di kelas 10 dan kelas 11 untuk mendampingi anak-anak kelas 12 ini pendampingan pendalaman materi ini. Seperti itu, Pak. Oke. Good. Nah, kira-kira gimana nih perasaan Bu Yani setelah kita ngobrol panjang lebar tadi ya, sekalipun singkat ya? Apa yang Iya, Bu rasakan Pak. kira-kira? Wah, saya senang sekali nih, Pak. Alhamdulillah sudah ada pencerahan, sudah ada solusi, sudah ada ACC dari Bapak juga. Insya Allah berarti tinggal kita eksekusi aja nih, Pak. Kita jalankan rencana kita, semoga berjalan lancar dan nilai anak-anak menjadi lebih baik lagi kelas 12 ini. Seperti itu, Bapak. Ya, itu yang saya juga harapkan ya. Ada peningkatan dari segi nilai siswa, kualitasnya juga siswa, artinya minimal lulusan dari sekolah kita nanti itu bisa langsung terserap di dunia kerja ya, karena kita memang sekolah kejuruan ya. Ya, betul, saya Bapak. berharap matematik itu bisa menjadi support system ya, bukan yang utama memang, tapi dengan apa yang Ibu lakukan ini sangat positif dan saya pada prinsipnya sangat mendukung, tinggal kita eksekusi saja. Iya. Oke, kira-kira ada lagi nggak kira-kira itu yang mau sampaikan? Saya rasa cukup, Pak. Saya sudah tercerahkan dan kebetulan saya juga ada jam pelajaran, Pak. Saya mohon izin kembali ke kelas. Terima kasih, Bapak. Selamat sore, Pak Jobson. Ya, terima kasih Bu Yani. Selamat sore.